Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat walafiat, amin. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan dipersiapkan buku paketnya halaman 49. Untuk kali ini kita akan belajar masih tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Cuma di sini adalah pelaksanaannya hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu hak dan kewajiban, kemudian hak warga masyarakat, terus kewajiban sebagai warga masyarakat. Untuk pembelajaran kali ini yaitu bagaimana melaksanakannya sebagai tanggung jawab, hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. Sambil dibuka buku halaman 49, yaitu tentang pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat, misalkan di sini ada trotoar. Trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki. Jadi kita biasanya ada anak yang naik sepedanya di trotoar, itu tidak boleh karena trotoar digunakan untuk pejalan kaki. Hak-hak kita memiliki sebagai warga masyarakat itu harus diketahui. Jika ada yang melanggar hak kita, kita perlu memberitahunya secara baik-baik. Acho mà nanti makinnya ini. Kemudian ada pace ya, nih. Itu tadi pelaksana hak. Yang kedua yaitu pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban, kita juga membantu supaya hak orang lain terpenuhi. Jika semua orang menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, kehidupan akan berjalan dengan tertib. Misalkan di situ kewajiban apa? Membersihkan lingkungannya sendiri-sendiri, kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Setelah itu gimana bentuk tanggung jawabnya? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat harus dilaksanakan juga penuh dengan rasa tanggung jawab juga, yaitu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab membuat yang dikerjakan akan lebih ringan. Jadi kewajiban itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab bisa membuat kewajiban yang dikerjakan terasa lebih ringan. Kalau di sini apa ini? Tanggung jawab guru mengajar murid-muridnya. Terus ini ada gambar. Misalkan siapa ini? Ipan. Ini tanggung jawabnya belajar. Itu tadi adalah contoh pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian kita lanjut. Di sini ada contoh video, yaitu pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung
jawab. Mari kita perhatikan bersama. Nah, itu tadi adalah contoh melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya kita belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkandung dalam peraturan. Jadi ada aturannya. Nah, peraturan tentang warga negara dan penduduk. Peraturan tentang warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 26. Orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli. Yang kedua, orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Tentang warga negara atau penduduk ya. Kemudian peraturan tentang agama dan kepercayaan. Peraturan tentang agama dan kepercayaan juga tercantum dalam Undang-Undang 45 pasal 29, yaitu setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Jadi setiap warga masyarakat juga berkewajiban menghormati keyakinan orang lain yang berbeda agamanya atau berbeda. Kemudian peraturan tentang sosial dan budaya. Ini juga pada Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 1. Setiap warga masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan dan berkewajiban menjalankan pendidikan. Pasal 32 ayat 2. Setiap warga masyarakat juga berhak menikmati kebudayaan nasional dan berkewajiban untuk melestarikannya. Kemudian peraturan tentang ekonomi dan politik. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi juga diatur dalam pasal 33 Undang-Undang 45. Misalkan bidang pariwisata adalah salah satu sumber pemasukan ekonomi pemasukan Indonesia dalam bidang ekonomi. Jadi kalau kita berwisata itu sebenarnya kita membantu perekonomian negara. Jadi dengan kita membayar, uangnya bisa dikelola untuk mengelola untuk tempat pariwisata itu. Misalkan untuk menjaga kebersihan, membayar yang jaga, terus memperbaiki fasilitasnya. Kemudian warga masyarakat memiliki hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat. Terus hak ini selalu diimbangi dengan kewajiban untuk menghargai orang lain, menyuarakan pendapatnya. Juga diatur dalam Undang-Undang tentang politik pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Kemudian peraturan tentang pertahanan dan keamanan. Ini pertahanan dan keamanan, yaitu kewajiban negara adalah apa? Melindungi keamanan warganya. Sebagai balasan, yaitu Indonesia kewajibannya apa? Membela negara. Ini juga diatur dalam Undang-Undang 45, yaitu tentang hak dan kewajiban bela negara dalam pasal 30 ayat 1.